Assalamualaikum semuanya. Yang kemarin request putri salju keju langsung aja komen di bawah ya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 300 gram tepung terigu. Aku bakalan campurin dengan 30 gram susu bubuk. Lanjut aku bakalan masukin tepung maizena 30 gram juga. Ini untuk semua bahan keringnya aku mix dulu jadi satu seperti ini ya teman-teman ya, kecuali gula. Untuk gulanya nanti aku bakalan langsung aja campurin ke margarin sama telurnya. Jadi untuk tepung sama susunya ini langsung aja aku mix jadi satu seperti ini. Kalau udah tercampur rata, kita langsung ke step berikutnya. Sambil nungguin, aku mau ngingetin teman-teman ya, buat kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga, dan yang udah subscribe thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa ya, dan jangan lupa support aku dengan like sebanyak-banyaknya. Thank you. Ini karena wadah aku tuh kecil banget, jadi aku pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja sisihkan dan kita langsung aja siapin wadah yang agak gede. Ini di sini aku pakai baskom gitu. Lanjut aku bakalan masukin margarin. Untuk margarinnya di sini aku pakai 200 gram. Kalau kalian mau diganti butter juga boleh ya, atau 100 gram margarin 100 gram butter, itu menurut aku juga nggak apa-apa. Cuman karena aku pengen hemat, pakai margarin aja 200 gram. Terus di sini aku ada 1 butir kuning telur. Jadi kuningnya aja yang dipakai ya. Kita langsung aja masukin 50 gram gula halus. Ini tuh gula biasa yang udah aku blender ya teman-teman ya. Jadi 50 gram aku blender seperti ini. Ini karena dia nempel-nempel gitu, langsung aja aku bersihin. Kalau kalian gak mau ribet, bisa beli di toko. Wah, itu banyak banget ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ngeblender. Beli yang langsung halus itu juga banyak banget ya. Tapi karena menurut aku harganya lumayan ada selisih gitu, jadi aku blender sendiri aja gitu loh, biar lebih ekonomis. Selanjutnya kita langsung aja aduk seperti ini. Jadi kita aduk sampai margarin, gula halus sama telurnya itu tuh teksturnya tercampur rata sampai dia tuh lembut gitu loh. Kalau kalian mau di mixer boleh banget, tapi menurut aku di whisker seperti ini aja dia bisa lembut seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh teksturnya lembut banget dan udah tercampur rata juga. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja masukin bahan berikutnya ya. Ini tuh resepnya cemplung aduk tapi rasanya super enak. Ini aku masukin 60 gram keju yang udah aku parut. Di sini aku pakai wing cheese atau top cheese atau aku lupa sih teman-teman, tapi nanti aku bakalan kasih rekomendasi di deskripsi ya. Jadi kalau kalian mau pakai merek keju yang seperti aku punya, langsung aja cek di deskripsi. Dan kalau kejunya udah masuk, kita langsung aja masukin tepung yang udah kita siapin tadi. Ini tuh campuran tepung terigu, maizena sama susu bubuk tadi. Langsung aja kita masukin satu persatu, maksud aku sedikit demi sedikit gitu loh. Jadi step by step, jangan langsung dimasukin semuanya. Saran dari aku banget di sini tuh ngaduknya pakai tangan aja teman-teman. Kalau bisa tangannya langsung aja dicuci bersih. Kita masukin tepungnya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk biar lebih cepet tercampurnya sih. Kalau pakai spatula kayak gini tuh kayak berat gitu loh. Jadi aku saranin banget ngaduknya pakai tangan aja ya. Kita aduk sampai adonannya itu bisa dipulung. Jadi kalau kalian nanya ini nanti gimana rasanya, insya Allah kalau kalian ngikutin step by step seperti yang aku buat ini tuh rasanya enak banget teman-teman, gak bohong. Ini tuh beneran super enak banget, bener-bener lumer gitu loh di mulut. Jadi buat kalian yang penasaran sama resepnya, sok langsung aja dicobain, karena ini tuh satu resep jadinya banyak banget. Ini langsung aja kita aduk-aduk seperti ini aja ya, pelan-pelan aja teman-teman. Pokoknya sampai adonannya itu bisa dipulung tuh bisa dibentuk gitu loh teman-teman. Kalau sekarang ini kan masih belum bisa dipulung ya. Jadi kita aduk aja terus sampai dia tuh bisa dipulung gitu. Ini tuh resepnya tuh kelihatannya kayak ribet kan, tapi kalau kita telaten insya Allah teman-teman, modalnya murah banget dan hasilnya tuh bener-bener kayak menguntungkan gitu. Kalau kita beli biasanya tuh per toples itu kalau
bener-bener pakai bahan original gitu ya teman-teman ya. Maksud aku tuh beneran pakai keju asli, bukan perisa, terus kayak gula asli gitu-gitu tuh. Harganya emang sedikit miring, tapi di tenggorokan sakit teman-teman. Kalau seperti yang punya ini kan pakai gula asli, margarin, terus kejunya juga pakai beneran keju. Ini tuh harganya agak lumayan gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pengen buat kue lebaran yang bener-bener enak banget, bisa langsung dicobain ini sih. Soalnya modalnya juga nggak terlalu mahal-mahal banget kalau kalian ngikutin resep yang aku punya ini. Ini adonannya udah mulai bisa dipulung, kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian pengen takarannya itu sama, maksud aku bentuknya semuanya full rata sama, bisa pakai takaran yang aku pakai ya teman-teman ya. Di sini tuh aku timbang satu persatu gitu, kurang lebih 5 gram. Jadi kalau kalian pengen buat ini terus hasilnya tuh cantik-cantik semua gitu ya, ditimbang atau ditakar, bisa pakai sendok takar ataupun timbangan. Kalau aku karena nggak punya takaran yang sendok itu, jadi aku timbang manual aja. Maksudnya tuh sedikit-sedikit gitu aku timbang 5 gram gitu biar hasilnya cantik. Tuh aku ambil secukupnya aja. Kalau ambil kira-kira kayak gini tuh nanti bentuknya tuh tidak terduga gitu loh teman-teman. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gede. Jadi kalau kalian pengen full rata semuanya ukurannya sama, bisa ditimbang 5 gram ya. Bisa pakai sendok takar ataupun timbangan. Kalau aku pakai timbangan. Kalau kalian butuh rekomendasi sendok takar ataupun timbangan, langsung aja cek di deskripsi. Ini langsung aja kita masukin ke dalam loyang seperti ini. Untuk loyangnya nggak aku olesin apa-apa ya, soalnya nanti dia tuh nggak nempel gitu walaupun nggak aku olesin margarin. Jadi ini langsung aja kita bentuk semuanya sampai si adonannya habis. Untuk satu resep ini jadinya 3 loyang ya teman-teman ya, kalau kalian ngikutin ukuran yang aku punya ini. Bener-bener super banyak banget hasilnya, bahkan aku juga sendiri kaget. Padahal ini tadi tepungnya cuma 300 gram tapi hasilnya bener-bener super maksimal, banyak banget. Mungkin kalau kita beli dengan modal yang kita punya ini tuh cuma dapat 1 toples doang gitu loh teman-teman. Tapi kalau kita buat sendiri dengan ketelatenan kayak gini, insya Allah jadinya banyak banget ya. Nanti untuk resepnya aku bakalan tulisin di deskripsi, jadi kalian langsung aja cek-cek di deskripsi kalau kalian butuh rekomendasi atau referensi harga dari aku. Dan ini udah aku bentuk semuanya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja panasin oven kurang lebih 10 menit pakai api gede ya. Di sini aku ngovennya pakai oven tangkring biasa, jadi nggak ada api atas bawah gitu. Bener-bener aku pakai oven tangkring. Ini udah aku panasin kurang lebih 10 menit pakai api yang gede. Setelah dia panas, langsung aja aku kecilin ke api yang bener-bener super kecil banget. Ini di sini aku tuh ngovennya kurang lebih 1 jaman gitu loh teman-teman. Tapi tergantung oven kalian ya. Aku saranin sih ngovennya itu 15 menit gitu loh teman-teman. 15 menit dipindah, 15 menit dipindah, pokoknya sampai dia tuh 45 menit gitu. Ini 15 menit pertama aku pindah posisinya. Jadi sih aku cluenya pertama ya teman-teman ya, kita oven kurang lebih 45 menit. Kalau 45 menit itu dengan 3 kali kita pindahan kayak gini dia masih mentah, itu ditambahin lagi 5 menit atau sampai 10 menit gitu loh teman-teman. Jadi ini kedua kalinya. Jadi ini kurang lebih udah 30 menitan gitu, tapi dia masih mentah banget gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita oven lagi aja. Pokoknya kalau 45 menit dia tuh belum mateng, untuk pengovenannya ini bisa ditambahin waktunya ya. Jadi 15 menit terakhir ini, kan ini aku pindah lagi ya teman-teman ya, pokoknya posisinya diacak aja. 15 menit terakhir ini apinya aku gedein, ternyata dia tuh belum mateng. Jadi aku tambahin aja kurang lebih 10 menit. Disesuaikan aja sama ovennya. Dan untuk taburan putri saljunya ini di sini aku pakai gula nyus kurang lebih 100 gram dan susu bubuk 30 gram ya. Kita langsung aja campur. Sebenarnya nggak dikasih susu bubuk itu udah enak banget ya. Jadi gula nyus aja gitu itu udah the best banget. Tapi karena di sini aku pengen rasa yang berbeda, jadi aku campur susu seperti ini. Jadi ini taburannya udah siap. Kita langsung aja ambil putri salju yang udah kita siapin tadi. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Kalau kita ngejaga apinya, walaupun dia itu udah mateng, warnanya tetap putih ya teman-teman ya, tetap mulus gitu loh. Jadi kalau kita buat ini dengan kesabaran yang ekstra, insya Allah hasilnya juga kebayar. Kita langsung aja kasih sedikit di baskom bawah ini. Jadi ini keadaan panas ya teman-teman ya, biar ini tuh gulanya nempel gitu loh kalau keadaan panas seperti ini. Jadi
bawahnya itu udah aku kasih taburan gulanya sama susu bubuk yang udah kita campur. Satu loyang udah habis, langsung aja aku taburin lagi di atasnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, bener-bener aku ngasihnya step by step gitu, kayak gini aja ya. Lanjut, aku bakalan masukin lagi satu loyang lagi. Kalau kalian nanya sebagian kok gosong ya, sebagian gosong itu tuh kalau kita pakai oven tangkring karena apinya nggak merata, itu wajar banget ya teman-teman ya. Tapi walaupun gosong coklat kayak gitu, insya Allah teman-teman itu nggak pahit sama sekali, beneran, seriusan aku nggak bohong. Tapi ya gitu, untuk apinya harus dijaga, jangan terlalu gede-gede banget. Ini udah selesai aku taburin, ini aku goyang sebentar. Aku saranin sih jangan ya teman-teman ya, tadi aja udah cukup, cuman karena ini tangan aku tangan jahil gitu, jadi gara-gara aku aduk sebentar dia tuh kayak ada yang hancur gitu kan. Ini masih panas, jadi putri saljunya tuh belum ngeset gitu loh, jadi belum keras, tapi udah aku aduk dan hasilnya ada yang hancur gitu. Seharusnya jadi 3 toples, cuman karena ada sedikit yang hancur, nanti tuh cuman sekitaran 3 toples kurang sedikit gitu loh teman-teman. Apalagi ini tuh enak banget, jadi aku cemil sampai nggak berasa teman-teman. Ini satu resep sebenarnya jadi 3 toples 250 gram ya. Ini aku tata-tata aja seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini aku tata kurang lebih 4 baris, itu pas banget ya di toples 250 gram yang bentuk petak seperti ini. Jadi kalau kalian ngikutin seperti aku tuh, hasilnya benar-benar super cantik banget teman-teman. Tuh bener-bener pas banget, dia tuh nggak kurang dan nggak lebih gitu, bener-bener pas banget. Ini langsung aja kita tumpukan kedua. Jadi untuk satu toples ini 3 tumpuk gitu, tapi disesuaikan sama toples kalian. Pokoknya untuk satu resep ini jadinya 3 toples. Cuman karena tadi tuh ada yang hancur, terus udah aku makanin sebagian gitu. Ini ada satu toples yang nggak full ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Dan karena taburannya masih banyak sisa tadi, ini jangan lupa ditaburin lagi di atasnya sambil disaring seperti ini biar hasilnya itu lembut gitu loh. Karena tadi dia kena panas, dia jadi agak kaku gitu. Jadi kita bantu-bantu aja ya biar dia tuh kayak ambiar lagi gitu loh teman-teman. Ini kita kasih taburan yang banyak karena walaupun cuman pakai 100 gram aja, dia tuh banyak banget teman-teman. Full bener-bener full gula gitu. Dan ini tuh seriusan aku nggak bohong sih, aku juga kaget kalau aku bisa buat kue seenak ini. Ini dari dekat seperti ini bentukannya, tambah berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh bener-bener lumer di mulut teman-teman, seriusan ini tuh enak banget. Jadi kalau kalian mau jualan ini ataupun mau buat kue lebaran pribadi, ini rekomen banget karena resepnya mudah, sedikit banget, dan hasilnya super banyak. Jadi langsung aja dicobain di rumah ya teman-teman ya. Gak bakalan kecewa sih, karena ini rasanya enak banget. Kalau kalian nanya ini dijual harga berapa, per toples 35.000, ini oke banget ya. Karena ini semuanya bahannya gak ada yang kaleng-kaleng. Maksud aku pakai gula asli, kejunya juga asli. Jadi kalau semuanya asli kayak gini dijual 35 masih oke banget. Dan hasilnya juga cantik banget, cantul dan super pecah tuh. Kalau kalian nggak percaya, ini tuh lumer banget kalau udah masuk mulut, bener-bener nggak ngecewain banget. Thank you buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa untuk dicobain ya.